Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Bari tanah muli nasihan Tuhan Yesus saidomang kogoyona nangar sape satu hati nabasai dodong aki. Shalom, Amang Inang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda untuk hari Senin 6 April 2026. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan, kehadirat-Mu Bapa, karena kami hari ini masih Engkau bangunkan Tuhan dengan napas kehidupan dan kesehatan. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Kau yang berkati hati dan diri kami Tuhan. Kau berikan roh pengetahuan agar apapun yang kami baca hari ini bisa menjadi bekal untuk kegiatan aktivitas kami hari ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Topik renungan untuk kita hari ini Senin 6 April 2026 diambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, songonan madidok disi. Jadi ini nama madok nasida. Laho mahamu tuliat portibion, jamitahon hamuma barita naulii tunasana tinopa. Dalam bahasa Indonesia, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Topik renungan hari ini adalah beritakanlah Injil untuk segala makhluk. Gerbang komplek di perumahan di mana saya tinggal itu ada dua. Yang pertama ada di jalan yang relatif ramai, sedangkan gerbang kedua ada di jalan yang relatif sepi dan juga lebih gelap kalau malam karena tidak adanya penerangan. Dan orang-orang di sekitar daerah itu mengetahui kalau di malam hari jalanan itu relatif tidak terlalu aman. Saya pernah pulang diantar naik kendaraan online pada waktu hampir tengah malam. Pak supir yang mengantarkan saya bukan dari orang sekitar situ, sehingga ketika dia hendak pulang, aplikasi peta menyarankan beliau pulang lewat jalur yang sepi tadi. Namun saya bilang, jangan lewat situ, tapi lewat jalur di mana tadi dia ngantar saya saja, yang lebih ramai tadi. Karena di jalan yang sepi tadi, beberapa waktu sebelumnya ada pembegalan. Saya tidak mengenal supir yang mengantar saya, tetapi meski demikian, saya tidak menginginkan hal yang buruk terjadi padanya. Nats hari ini sering disebut sebagai amanat agung. Amanat agung adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa dan seluruh makhluk. Selain di kitab Markus, perintah serupa dapat kita lihat juga di kitab Matius 28 ayat 16-20, di Lukas, di Yohanes, dan di Kisah Para Rasul. Namun ada sedikit berbeda yang ada di kitab Markus ini. Kalau kita baca ayat 17, tertulis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini menekankan janji kepada yang percaya dan juga hukuman kepada yang tidak percaya. Kita percaya keselamatan hanyalah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 tertulis,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Petrus berkata pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Artinya, hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Jika kita merenungkan hal ini lebih dalam, kita tentu menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain dari keselamatan di dalam Kristus. Karena keselamatan ini memiliki implikasi yang kekal. Artinya mereka yang percaya akan menikmati hadirat Yesus selamanya, atau mereka yang tidak percaya akan mendapat hukuman neraka juga selamanya. Jika saya repot-repot memperingatkan supir online tadi yang saya tidak kenal akan potensi bahaya yang juga sebenarnya belum tentu ada karena melewati jalan yang sepi tadi, bukankah saya seharusnya lebih peduli lagi dalam memberitahukan dia akan hal yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Berbicara terkait pekabaran Injil saat ini, Alkitab atau bagian dari Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1000 bahasa, menunjukkan kabar baik tentang Yesus Kristus sudah diperkenalkan ke banyak bangsa di dunia. Bahkan karena ketersediaan teks yang sedemikian rupa banyaknya, dalam teknologi AI sering kita menggunakan korpus atau teks paralel Alkitab yang kita gunakan dalam melatih mesin translasi, karena banyak bahasa yang dengan penutur yang jarang atau yang sumber datanya sedikit, itu tidak ada datanya selain dari data yang ada dalam teks Alkitabnya. Dan karena struktur teks Alkitab yang mudah diselaraskan berdasarkan buku, bab, dan ayat, sehingga di teks yang seperti ini ideal dipakai untuk melatih mesin translasi. Kalau melihat perkembangan pekabaran Injil, kita tentu tidak akan menyangka bahwa sekelompok orang biasa mampu mengabarkan Injil menghadapi kekaisaran Romawi yang perkasa yang menjadi lawannya. Bahkan sehingga kita orang Batak sendiri yang jauh dari tempat asalnya bisa mengenal Kristus. Namun pekabaran Injil belumlah selesai. Masih ada lebih dari 1000 bahasa di mana belum pernah ada usaha sama sekali melakukan translasi Alkitab, menunjukkan pekerjaan pekabaran Injil belumlah selesai. Selain itu, juga masih banyak orang yang belum percaya kepada Kristus di sekitar kita, orang yang kita kenal atau bahkan di keluarga kita. Nats hari ini menekankan bahwa pemberitaan Injil adalah tugas untuk semua orang percaya. Namun, tentu kita sering merasa takut dan tidak tahu bagaimana caranya. Sering kali kita merasa lidah kita keluh dan kita tidak tahu harus bilang apa. Untuk itu, kita perlu bimbingan Roh Kudus. Kita tidak akan dapat melakukan apapun tanpa kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Namun, kita juga harus siap keluar dari zona nyaman kita, rutinitas kita, dan peka mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kemudian, marilah kita membangun relasi di lingkungan di mana kita tinggal atau di mana kita bekerja. Marilah kita menjadi teladan dimanapun kita berada, lewat sikap, perilaku, tindakan maupun perkataan kita. Matius 5 ayat 14-16 tertulis, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Tuhan memiliki tujuan menempatkan kita di mana tempat kita berada sekarang. Melalui teladan hidup yang kita jalani untuk Kristus, kita dapat menunjukkan kebenaran Injil yang mengubah orang lain di sekitar kita. Memberi bantuan secara finansial juga adalah cara yang baik dalam berpartisipasi dalam pekabaran Injil. Melalui pemberian tersebut, kita membantu orang percaya lainnya untuk membuat dampak yang lebih besar dan lebih global bagi kerajaan Allah. Hal ini memungkinkan kita untuk memberdayakan para misionaris dan pelayan dalam
memajukan Injil dan memperluas jangkauan jauh daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Contohnya, kita dapat membantu Dewan Marturia atau Zending HKBP dalam usaha perkabaran Injil ke pelosok-pelosok di Indonesia, maupun dalam pembuatan materi-materi pekabaran Injil, salah satunya untuk anak-anak yang sudah tersedia di berbagai kanal saat ini seperti Facebook, Instagram, maupun aplikasi Sahabat Misi. Jika kita belum dapat melakukan apa-apa, setidaknya kita janganlah menjadi batu sandungan dalam program pekabaran Injil yang sudah ada. Namun marilah kita mendukung semua program tersebut di dalam doa kita, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas amanat agung-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu. Urapi gereja-Mu agar tidak diam, tetapi pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bangkitkanlah Tuhan lebih banyak pekerja yang mampu pergi ke ladang yang siap menguning, hingga Injil diberitakan kepada segala makhluk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Songonon hidok Tuhata Yesus, paudo nama milik Hamu, hasalau Hamu naman parbue, jalamian parbue munai, upadiri asalau mar parbue, jalanian parbue munai, hitana pinilit ni Tuhata, ingot mahata ni Tuhani, parbue on manasana dendan, nahombar tupati ni Tuhani, natar jodoh kita paim baru diri, di bagasan Kristus Tuhatai, tasol soli manasa dosata, tapauba marohata, tapelehon manasa dirita, bain pelean namangolu, nabagia dituhatap, nahina lo mohon di debata. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.